Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusmianto, asal sekolah SMK Ma'arif Kota Magelang. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab Angkatan 3 Universitas Negeri Padang. Hari ini saya akan melaksanakan praktek video pembelajaran untuk uji kinerja. Berikut adalah bukti kalau saya berhak untuk mengikuti ujian kinerja ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Masih tetap sehat semua ya? Karena kita masih dalam masa pandemi, tetap jaga kesehatan, jaga pola hidup. Kemudian ketika kita keluar rumah itu tetap menggunakan masker. Jadi untuk aturan pembelajaran hari ini, nanti ketika kalian mau berbicara itu maskernya dibuka, begitu ya? Terus untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita lakukan yel-yel SMK. SMK? Bisa. SMK? Bisa. Semangat sekali pagi ini. Nah, untuk menambah semangat nasionalis, mari kita nantikan Garuda Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Garuda Pancasila. Pendukungmu mengawali proklamasi dan setia berkorban untukmu. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akan dulu yang pertama Wildan, Arsi. Terima kasih. Hadir semua ya hari ini anak-anak ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari tentang perbaikan kepala silinder. Kemudian kompetensi dasarnya ini secara pengetahuan itu nanti pada 3.11 menganalisis gangguan pada kepala silinder dan kelengkapannya. Dan untuk keterampilannya itu memperbaiki kepala silinder dan kelengkapannya. Selanjutnya tujuan pembelajarannya secara pengetahuan itu nanti kalian setelah membaca PowerPoint ini kalian dapat memahami fungsi kepala silinder dan kelengkapannya, kemudian mengklasifikasi komponennya, selanjutnya menganalisis gangguan kerusakan pada kepala silinder, dan yang terakhir itu nanti merumuskan perbaikannya seperti apa. Begitu ya. Saya lanjutkan lagi untuk keterampilannya itu setelah nanti menerima penugasan, jadi nanti kita praktek, kalian dapat mempersiapkan alat yang akan dipakai itu sesuai dengan SOP-nya. Kemudian selanjutnya melakukan pemeriksaan kepala silinder dengan benar. Kemudian setelah melakukan pemeriksaannya itu kalian menunjukkan kerusakannya yang mana. Setelah menunjukkan kerusakan, nanti kalian dapat menunjukkan perbaikan dan selanjutnya memulai perbaikannya seperti apa. Gitu ya anak ya. Untuk cakupan materi yang akan kita pelajari hari ini, nanti kita mereview kembali tentang fungsi kepala silinder dan komponennya. Selanjutnya adalah diagnosis atau troubleshooting kerusakan pada kepala silinder. Jadi nanti troubleshooting. Ya. Selanjutnya pemeriksaan silinder, dan yang terakhir itu materinya perbaikan kepala silinder. Sudah cukup jelas ya anak ya? Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk menambah
pembelajaran kalian tentang kepala silinder ini. Ya, di sini Bapak ada video yang ada di YouTube. Ini alamatnya. Di sini ada sebuah video tentang modifikasi dari kepala silinder. Nah, ini dirubah lubang pemasukan dan pembuangannya. Jadi nanti ketika kalian mempelajari pembelajaran ini, nanti kalian bisa melakukan seperti ini, ya. Paham ya, anak ya? Kapan ini ketika kita melakukan kontrol itu ketika apa? Oh ya, bagus sekali ya. Jadi ketika itu sepeda motor itu sudah mengalami gangguan yang cukup parah karena ini merupakan servis besar, artinya kita mau melakukan kontrol itu perlu analisa yang cukup matang. Jadi keputusannya harus tepat. Tadi sudah disampaikan itu karena suaranya berlebih ya, ada suara berlebih. Kemudian apa lagi? Tenaga itu lemah, artinya kompresinya rendah. Begitu ya, anak ya. Selanjutnya untuk pembahasan materinya sedikit saya review. Jadi fungsi kepala silinder di sini, yang pertama itu sebagai penutup silinder, kemudian penempatan buji dan katup, mekanisme katupnya, selanjutnya sebagai tempat ruang bakar. Ada pertanyaan? Sudah cukup paham kepala silinder ini? Saya lanjutkan. Komponen-komponennya seperti ini. Nanti bisa kita lihat ketika kita praktek ya. Di sini juga ada media prakteknya juga. Ini struktur komponennya, ini mekanisme katup. Di dalamnya terdapat mekanisme katup. Yang pertama di sini ialah rotor arm atau pelatuk, kemudian rotor as atau genset, ini yang menggunakannya. Kemudian ini katup exhaust, katup buang. Kemudian di sini katup masuk. Selanjutnya untuk susunan katup di sini sudah cukup banyak komponennya, bisa kalian amati ya. Dari yang atas itu spring retainer, kemudian sampai paling bawah itu valve ya. Selanjutnya katup sendiri. Jadi katup ini sudah tidak asing lagi ya. Ini berfungsi untuk membuka dan menutup pada intake atau exhaust port pada silinder head ya. Katup bergerak dengan kecepatan tinggi pada suhu tinggi di dalam kondisi tekanan. Di katup ini kerjanya cukup berat ya, karena dia ditekan juga melewati suhu buang yang cukup panas. Jadi konstruksi katupnya ini harus terbuat dari material yang cukup kuat. Kemudian selanjutnya pegas katup. Pegas katup ini fungsinya di sini sudah bisa kita lihat untuk mencegah kebocoran kompresi dengan menekan katup. Nah, kemudian komponen selanjutnya di sini ada jujukan pegas. Jujukan bekasnya yang paling bawah nanti kita pasang di kepala silinder juga. Kemudian selanjutnya stem seal. Nah ini adalah seal yang mencegah kebocoran oli yang nanti bisa masuk ke ruang bakar. Jadi nanti kalau ini sealnya itu rusak, itu oli yang di atas kepala silinder itu bisa masuk ke ruang bakar, gitu ya. Komponen selanjutnya yang ada di kepala silinder ini genset. Ini juga disebut juga poros lock atau lock penas. Nah,
ini mengatur waktu pembukaan dan penutupan katup, terbuat dari baja besi tuang atau baja paduan dengan penyempuan. Ini cukup bahannya itu cukup harus kuat ya, gitu ya, karena ini yang bersentuhan langsung itu dengan apa namanya, apa namanya, pelatuk. Nah, bagus. Nah, ini bersentuhan langsung dengan pelatuk. Kemudian camshaft dengan dekompresor otomatis. Nah, ini yang namanya cam dekompresi. Ini yang ada pada di komponen ini. Ini ya, yang dekompresinya ini ya. Jadi ini fungsinya untuk apa kira-kira? Untuk membocorkan, nah betul ya, membocorkan kompresi ketika nanti start awal. Tujuannya untuk apa? Kalau diselah ringan ya, ya bagus ya. Terima kasih. Jadi sudah cukup paham ini komponennya. Saya lanjutkan. Kemudian rocker arm ini pelatuk. Nah, ini ya komponennya ya, ini ya. Nah, itu di situ ada dua macam. Yang pertama ini jenis slipper, ya. Kemudian yang kedua jenis roller. Nah, yang sekarang ini banyak yang menggunakan itu jenis roller karena lebih ringan pergerakannya ya. Kalau yang dulu, motor yang dulu itu masih jenis slipper seperti ini. Nah, ini cukup berat nanti pergerakannya. Nah, sekarang menjadi jenis roller. Dia rollernya seperti laser ya. Jadi pergerakannya lebih halus. Kemudian kan sprocket, nah, ini untuk apa ini kira-kira? Memindahkan, nah bukan crankshaft itu ialah dari protokol ya. Jadi ini yang menggerakkan nanti loken as itu di sprocket ini ya. Kemudian selanjutnya gasket, kepala silinder atau yang biasa disebut perpaknya. Nah, saya kembalikan dulu untuk cam sprocket. Ini biasanya menggunakan apa ini penghubungnya? Rantai ya, atau biasa disebut rantai apa? Nah, rantai kamprak sekali. Saya lanjutkan lagi. Nah, untuk menambah penjelasan yang lebih paham, kita simak video yang ada di YouTube ini dengan alamat ini. Ini adalah susunan dari kepala silinder ya. Perhatikan videonya. Nah, jadi kepala silinder ini tempat di mana ada bintang katup masuk dan katup buang, nah, dan ruang bakar itu sebagai tempat itu. Selanjutnya untuk pergerakannya ini dari cam atau loken as ini menggerakkan rocker arm atau pelatuk, dan selanjutnya pelatuk itu apa? Pelatuk itu menggerakkan apa? Menggerakkan pelatuk sekali. Nah, pergerakannya seperti itu nanti berdasarkan putaran yang dari mesin dari bawah, ini putaran mesin crankshaft, kemudian yang atas itu putaran crankshaft. Seperti yang dasar dari 4 kak, berarti putarannya ketika ini 2 kali, berarti yang atas berapa? 1 kali ya, betul ya? Jadi 4 kak itu 1 kali siklus kerja, ya. 2
2 langkah putaran vertikal. Nah, ini nanti putarannya 2 langkah, kemudian 1 langkah putaran poros ya, betul sekali. Terima kasih. Saya lanjutkan. Kemudian untuk pembongkarannya bisa kalian simak ya, yang ada di YouTube ini. Nanti kita simak videonya baik-baik. Untuk pembongkaran itu dimulai dengan cara mengetopkan dulu atau menempatkan top kompresi. Kira-kira kenapa ya kok harus ditopkan dulu, kenapa? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Agar tempatnya ringan dan masuknya mudah. Oh ya, bagus sekali. Tepuk tangan. Bagus ya. Jadi agar nanti ketika melepas susunan kepala silinder itu lebih longgar karena katupnya tidak tertekan ya, betul ya. Kemudian melepas ke sproket. Setelah rem sproket terlepas, itu kita ambil rem sproketnya. Nah, untuk melepas baut kepala silinder itu dilakukan secara mengulang, tapi pelepasannya itu harus tidak langsung dilepas, jadi dilonggarkan dulu, cukup kendor sedikit, baru setelah itu kita lepas bagian pengikat yang samping. Kenapa kok yang samping dulu? Agar tidak terjadi pelengkungan ya. Jadi ketika dilepas itu kok langsung semua yang atas, itu ada kemungkinan nanti melengkung kepala silindernya. Jadi prosedurnya itu yang samping, yang atas, yang paling atas itu dilonggarkan dulu saja, cukup dilonggarkan pengunciannya, kemudian yang samping dilepas, dan baru selanjutnya dilepas yang bagian atasnya. Jadi ya, pelepasannya itu secara menyilang. Jadi sisi kanan kemudian sisi yang kiri sebelah bawah dan terusnya seperti itu. Setelah terlepas dari sepeda motor, kita lepas bagian samping itu yang di atas businya. Kita lepas dulu. Nah, setelah terlepas seperti ini, nanti akan terlihat bosnya, pelatuk proper armnya, ya, bos untuk pelatuk. Ini kita bisa menggunakan baut 12, ya. Baut putar, kemudian setelah itu kita tarik. Ya, seperti ini ya, untuk saudara ya. Nah, semuanya sudah lepas. Lalu setelah katup itu pertama itu kita lepas, lalu susunan mekanisme katupnya kita lepas untuk diambil saja. Nah, ini coba pasang. Sudah cukup jelas ya? Mudah sekali ya. Nanti bisa kita praktekkan setelah pembelajaran ini. Ya. Kemudian di sini ada trouble shooting kepala silinder. Nah, nanti coba saya tanya kepada anak-anak kira-kira permasalahan seperti ini. Yang pertama, suara kasar yang berberat pada kepala silinder, kira-kira kenapa? Kasar itu ada yang bisa menyampaikan? Yang pertama, kasar karena oh ya, bisa. Ada lagi yang lain? Yuk. Kenapa kok kasar?
Ya, bagus Pak. Ya, ya bisa ya. Jadi katup dalam suara kasar ini bisa disebabkan oleh setelan katup juga bisa. Setelan katupnya yang terlalu lembab, jadi suaranya kasar atau kampratnya itu sudah mulai aus. Ya. Terus kalau kompresi rendah, ayo kalau kompresinya bocor, kira-kira kenapa? Yo, siapa yang bisa menjawab? Kalau kompresi rendah, itu berarti setelan katup terlalu rendah atau terlalu rapat? Terlalu rapat ya. Nah, ya terlalu rapat. Kemudian kalau kompresi tinggi, belum. Bukan kebalikannya ini ya. Kalau kompresi tinggi, ini adalah karena ada kerak karbon. Kerak atau karbon itu yang ada di permukaan piston atau di ruang bakar, sehingga ruang bakarnya itu menyempit. Seperti perbandingan kompresi waktu kalian kelas 1 pernah dipelajari ya. Jadi volume silinder berbanding dengan volume ruang bakar. Jadi kalau ada kerak atau karbon yang menempel pada ruang silinder atau permukaan piston, secara jalan langsung dia mempersempit ruang bakarnya. Jadi kompresinya tambah tinggi ya. Kemudian selanjutnya melengkung ini ada kemungkinan juga overheating, dan satu lagi proses pelepasan mekanis untuk melepas kepala silindernya itu tidak sesuai prosedur. Jadi asal-asalan melepas saja. Proses pengencangannya juga harus sebelah kiri semua dikencangkan, tidak rata. Akhirnya bisa merusak kepala silinder menjadi melengkung. Begitu ya. Sudah cukup jelas? Nah, kalau sudah cukup jelas, nah ini sudah banyak persoalannya. Ini sudah saya tadi disebutkan anak-anak. Nah ini kompresi rendah itu kenapa? Di situ sudah terlihat. Kira-kira suara kemudian tadi sudah disebutkan ya, benar apa tidak? Nah, bisa dilihat di situ suara berlebihan itu ternyata penetelan katup cepat itu terlalu dalam. Kemudian kenceng itu rantai kamera tadi sudah disebutkan itu tidak aus, jadi suaranya berisik ya. Kemudian kalau kompresi rendah itu untuk proyeknya bisa kalian lihat penetelan tidak tepat, itu penetelannya terlalu rapat. Ya, terlalu rapat berarti nanti ketika katup itu harusnya menutup dengan sempurna, itu masih terdorong oleh rocker arm. Jadi pas posisi katup tutup masih terdorong oleh rocker arm sehingga menjadi bocor ya, menjadi tertekan, akhirnya bocor. Jadi kompresinya jadi rendah. Di situ juga flap bukan itu tidak merata juga bisa. Jadi nanti katupnya itu nutupnya kurang tidak rapat, akhirnya ada kerak atau ada goresan yang tidak rapat, maka harus kita perbaikannya bagaimana? Dijepit betul ya, dijepit menggunakan primer ya, seperti ini ya, seperti bottom bisa kita praktekkan ya, itu untuk mengemplas. Untuk pemeriksaannya bisa kita lihat di halaman YouTube ini. Nah, kita play yang pertama. Ini ada alatnya juga ini. Ini tadi awalnya ini ialah pemeriksaan bantalannya. Jadi diperiksa bantalannya seperti ini, ya, lancar atau tidak, putar-putar. Kalau tidak lancar, nanti rusak. Ya. Selanjutnya adalah pengukuran tinggi nominasnya. Nah, kita
kita gunakan mikrometer, selanjutnya 26 ya. Nanti kalian ukur seperti ini. Ya, untuk yang masuk dan yang buang seperti ini tinggi nolnya. Selanjutnya di situ apa? Pegas. Nah, pegasnya ini ya, seperti ini ya caranya ya. Nah, kemudian ini yang kecil juga. Ini kita diskusikan permasalahan motor yang ada di halaman YouTube ini yang sudah Bapak upload. Ini ada masalah motor. Yang pertama itu ketika kita hidupkan itu tenaganya lemah, ya, kompresinya itu tidak sampai 8. Artinya kompresi itu rendah ya, yang kita lihat ini ya, kompresinya rendah. Kemudian, nah ini yang merah ini ya. Kemudian yang kedua, nah di sini itu ialah terdapat sedikit oli di businya. Kemudian setelah itu ketika kita hidupkan awal itu terdapat asap putih. Nah, asap putih sedikit, tapi nanti lama-lama hilang sendiri. Ya, silakan buat kelompok. Ini saya bagi 3 kelompok. Ya, silakan untuk berdiskusi. Ya, diskusi permasalahannya. Silakan dari 3 kelompok ini kalian diskusi. Berdiskusi kelompok tentang permasalahan motor, silakan masing-masing kelompok kita persilakan untuk mempresentasikan. Silakan untuk kelompok 1. Ya. Nanti yang lain silakan ditanggapi kalau masih ada yang kurang, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama, karena katot terlalu rapat dengan setelan katot yang terlalu rapat, maka ketika katot menutup masih tertekan oleh pelatok atau rocker arm. Kemudian katot bocor harus di skip. Ini ya. Jadi tadi kelompok 1 itu tenaganya kompresinya rendah itu karena setelannya kartu masih terlalu rapat. Nah tadi ya ada. Untuk yang kelompok 2 silakan. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Permasalahan pada motor tadi adalah karena sel katup yang sudah out sehingga oli dari bagian atas masuk ke ruang bakar. Kemudian dudukan katup sudah tidak rata sehingga penutupan katup tidak bisa menutup berangkat. Sekian terima kasih. Di kelompok 2 itu katup dudukannya itu tidak rata ya, sehingga terjadi kebocoran. Sekali ya. Nah, silakan untuk selanjutnya kelompok 3. Kalau menurut kelompok kami, piston atau silinder sudah aus sehingga oli mesin ikut terbakar dan keluar asap putih. Kemudian tenaga motor lemah karena kepala silinder sudah melengkung. Nah, terima kasih. Nah, jadi untuk kelompok 3 tadi ring piston atau silindernya sudah aus. Oke, jadi ya. Tapi karena ini pembahasannya adalah seputar kepala silinder, jadi kesimpulannya adalah bagaimana? Bisa kita ambil kesimpulan Karena komponen kepala silinder dan penyebabnya terdapat keausan yang besar.
Ya, bagus sekali ya. Nah, jadi ada komponen yang ada di dalam kepala silinder itu banyak yang sudah out. Nah, nanti kita lakukan praktek untuk pemeriksaannya. Nah, untuk kegiatan praktek, ya, silakan kalian pakai keselamatan kerja, pakai. Kemudian ini adalah lembar LKPD, ya, lembar LKPD yang nanti bisa kalian simak urut-urutan mulai dari pembongkaran pemeriksaannya, ya. Ini seperti ini lembarnya. Ini silakan kelompoknya dibagi 3. Ada pertanyaan ada di sini? Tidak cukup jelas? Kalau sudah cukup jelas, silakan setelah saya bubarkan nanti mengambil alat sendiri, alat ukur dan alat untuk pembongkarannya sendiri, ya. Tanpa pengamanan, silakan bubar jalan. Silakan langsung melakukan kegiatan praktikumnya.
sudah cukup jelas ya? Kalau sudah cukup jelas, silakan kerjakan soal evaluasi yang ada di sini alamatnya. HTTP pilih soal kecil ya. Silakan diketik di HP kalian. Sudah bisa masuk semua ya? Silakan dikerjakan. Tadi anak-anak mengerjakan soal evaluasinya. Di sini sudah kita lihat hasil di Google Chrome-nya. Ini hasilnya cukup bagus ya. Nilainya 80 dan ada yang nilai 100. Kemudian setelah tadi hasilnya itu kurang dari 75, ini silakan kalian Bapak beri tugas untuk merangkum materi kepala silinder ini sampai ke troubleshootingnya. Bisa kalian lihat di halaman ini, di sini bisa. Kemudian dikumpulkan di remedi mesin, gitu ya. Kemudian untuk nilai yang pengayaan yang nanti kalian itu menghendaki nilai lebih, karena tadi nilainya lebih, itu silakan membuat video tentang servis penggantian komponen kepala silinder. Kemudian tugas mandiri, ya, ini nanti silakan ketika ada masalah pada motor itu ledakan-ledakan yang tidak normal itu disebabkan oleh apa? Ya. Ini kumpulkan tugasnya di tugas mandiri. Tugas paling lambat itu dikumpulkan minggu depan. Kemudian kesimpulan dari pembelajaran hari ini, ya, tadi sudah banyak uraiannya. Ini yang pertama, ini fungsi kepala silinder sebagai tempat ruang bakar dan letak komponen-komponen semua mekanisme katup, begitu ya. Visual dulu. Jadi kalau lolos secara visual, baru kita lakukan secara ukur. Kalau secara visual itu tidak lolos, ya tidak usah dilanjutkan untuk ke pemeriksaan alat ukur, gitu ya Nana ya. Kemudian buku PPR yang kalian gunakan itu tadi juga harus sesuai dengan media yang kita gunakan. Selanjutnya untuk materi yang akan datang, ya, itu adalah perbaikan blok silinder dan kelengkapannya. Jadi mesin bagian tengah. Kalau tadi pembelajaran tadi mesin bagian atas ya, kepala silinder. Nah ini besok pembelajaran yang akan datang itu ialah perbaikan blok itu mesin bagian tengah. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Sudah cukup jelas? Ya. Nah, kalau sudah cukup jelas, silahkan dipimpin untuk berdoa ketuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya dari Bapak saya mohon maaf. Nah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.